Iya, biasanya kalau di Indonesia ini kalau berbuat kesalahan, kalau sudah minta maaf dengan tulus, selesai. Yang jadi problem adalah sempat ada anggapan dari masyarakat, khususnya netizen, mengatakan permintaan maaf dari Karisma Jati, kok kayaknya nggak tulus, nggak benar-benar merasa bersalah ini. Mungkin saya ke Mas Wahyu terlebih dahulu. Mas, sebenarnya dari tulisan permintaan maaf dari seorang Karisma Jati, bisa tidak sih kita katakan bahwa permintaan maaf tersebut tertulis tapi tidak tulus? Atau mungkin ya asumsi orang bisa beda-beda, bagaimana? Mbak Caca, tadi sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa ungkapan bahasa atau bahasa itu sendiri mengandung niat, mengandung wujud niat, dalam hal ini menayangkan foto itu tadi, dan kemudian mengandung juga respon masyarakatnya, ya kan? Nah ini kan bentuk niatnya ini ya, karisma ini. Gitu. Nah kalau ada yang disebut dengan permintaan maaf, jangan dikaitkan semata-mata dengan bahwa bangsa kita pemaaf gitu loh. Siap. Saya. Lantas? Maksud saya gini, bahasa aja nggak ada hukumnya gitu, nggak ada hukumnya, jadi bisa sembarangan aja salah gitu. Tidak, bahasa itu sangat logis gitu ya, gitu. Jadi kalau memang kenyataan tidak seperti itu, nggak usah ngomong begitu. Tadi sudah saya katakan, kita berbicara harus berdasarkan etika. Etika adalah bagaimana kebebasan kita berbenturan dengan kebebasan orang lain. Berbenturan itu mengganggu nggak gitu. Ya. Jadi dalam hal ini saya tidak menganggap orang tersebut, pemosting tersebut, apalah namanya, minta maaf dengan tulus, karena memang niatnya pertama dia sudah pengen ngatain tuh, lihat aja, pengen menghina. Kan dia bisa mengatakan nggak usah deh, saya nggak usah seperti ini deh, bisa kan? Tapi dilakukan juga, gitu. Karena itu tadi seolah-olah bahasa nggak ada rem, padahal bahasa sangat ada remnya, gitu. Otak, adanya di otak, gitu ya. Gitu. Jadi artinya begitu Mbak Caca, silakan. Oke, iya. Sekarang, ya baik. Mungkin sekarang saya ke Mas Irfan Pulungan dulu nih. Sebenarnya kalau dari KSP atau mungkin dari keluarga Presiden, apakah memang mungkin ini mirip-mirip dengan kasus Ibu Risma ya, ketika sudah minta maaf ya sudahlah dimaafkan ini. Tapi permintaan maaf yang benar-benar tulus ini kan juga penting juga. Mas Irfan bagaimana pendapatnya? Masih di-unmute ini audionya, apakah masih di-mute maksud saya? Boleh cek lagi Mas Irfan? Ya, boleh, ya Mbak lanjutkan. Caca, kita kan harus memberikan warning ya kepada semua masyarakat pengguna media sosial gitu ya. Harus berhati-hati dalam melakukan komunikasi di media sosial. Ya tidak sederhana ketika melakukan katakanlah kritikan yang misalnya juga hinaan kepada siapapun, minta maaf selesai, sederhana, kan tidak sesederhana itu. Karena dampak image-nya ketika itu muncul dan dibaca oleh publik ya, itu kan sudah membekas, sudah terekam dalam mindset orang-orang tertentu gitu. Nah, itulah yang harus ditegaskan, sejauh mana si pelaku ini apakah punya motifnya apa ketika dia menuliskan itu. Itu yang harus bisa kita gali bersama. Makanya saya katakan kalau dia memang sungguh-sungguh gentle ya, gentleman mengakui kesalahannya, dia datangin aja ke kepolisian, dia katakan di situ, ya dia sampaikan yang sejujur-jujurnya, yang sebenar-benarnya itu apa motivasinya. Nanti juga polisi kalau bisa juga akan di profiling ya, apakah dia hanya baru kali ini melakukan tulisan-tulisan yang sifatnya penghinaan itu, apakah ini bagian dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan gitu. Nah kita kan harus jelas ini, jadi jangan sampai nanti orang berpikir sederhana kok, gampang kok, bisa kok kita menghina, menuliskan sesuatu ya, habis itu minta maaf, selesai, bikin surat terbuka, selesai. Kan ini tidak baik bagi kita semua, bagi masyarakat, edukasi seperti ini. Jadi harus benar-benar ketegasan, kejelasan, dan yang harus ya memberikan warning kepada siapapun, jangan bermain-main ya, jangan mencoba untuk melakukan niat apapun,
penghinaan di ruang publik ya media sosial. Hati-hati menggunakan Oke. narasi yang negatif gitu. Iya. Terakhir saya ke Pak Yer Salmi. Harus nggak sih pengunggah ini minta maaf ke polisi atau mungkin ke orang bersangkutan? Ini dalam hukum pidana seperti apa? Ya, karena ini delik aduan, yang tepatnya itu adalah polisi nggak akan bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain kalau Ibu Iriana nggak mengadukan kepada polisi. Yang paling tepat, hubungan Ibu minta maaf ke sana, itu jauh lebih tepat. Tapi perkiraan saya Caca, baik di hubungan maupun tidak Ibu, saya kira ini nggak akan direspon oleh pihak keluarga Ibu menurut perkiraan saya seperti itu. Iya. Tapi masyarakat kan ini gerah nih jadinya kan. Nah inilah hukum. Kita boleh aja hati kita panas, kepala kita harus juga dingin. Hukumnya gimana nih? Hukum syaratnya itu adalah harus pihak korban yang mengadukan baru bisa proses. Nggak bisa masyarakat yang marah ngelihat yang kondisi yang kayak gini. Ini ada warga nih keterlaluan ini, nggak bisa. Ada batas-batasnya juga. Terima kasih Pak Hyar, terima kasih Mas Wahyu, terima kasih juga untuk Mas Irfan Pulungan. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutan dari berita ini atau informasi ini. Saya Cica Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.